Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudirman, mahasiswa budidaya perairan angkatan tahun 2017 dengan NIM C1K017095. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang beberapa penyakit, yaitu penyakit pada ikan maupun udang yang disebabkan oleh bakteri maupun jamur. Bakteri maupun jamur merupakan sesuatu yang harus ditangani baik dalam dunia perikanan. Karena ketika bakteri tidak ditangani, maka itu akan menjadi penyebab penyakit dan juga penyebab kegagalan dalam kegiatan budidaya. Jamur juga merupakan hal yang sama. Keduanya merupakan bersifat parasit sehingga dia akan merugikan terhadap inangnya dan juga bisa menyebabkan kematian massal. Untuk penyakit yang disebabkan oleh bakteri, diantaranya yang pertama itu adalah Bacterial kidney disease yang disebabkan oleh bakteri Renibacterium salmonarium, di mana bakteri ini merupakan bakteri yang hidup di air tawar maupun air laut dengan suhu sekitar 15-18 derajat Celcius. Artinya, bakteri ini bisa menginfeksi baik itu ikan air tawar maupun ikan air laut. Infeksi yang disebabkan oleh penyakit ini itu bersifat sistematik lambat sehingga gejalanya akan muncul ketika 6-12 bulan setelah ikan terinfeksi. Gejala-gejala tersebut diantaranya adalah ikan akan terlihat lesu, mata menonjol, dan juga terjadinya gejala anemia yang ditandai dengan insang memucat. Selanjutnya ada perut kembung, terjadinya hemoragi dan juga abses di beberapa bagian tubuh. Dan yang terakhir yaitu warna tubuh ikan akan menjadi kehitam-hitaman. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang kedua adalah early mortality syndrome, yang dimana penyakit ini disebabkan oleh bakteri unique strain of Vibrio parahaemolyticus. Penyakit ini biasanya terjadi pada udang dengan gejala hepatopankreas, pucat keputih-putihan. Hepatopankreas itu terjadi pengerut atau sehingga hepatopankreas tersebut menjadi mengecil. Selanjutnya terdapat bintik hitam pada hepatopankreas, cangkang akan menjadi lunak, usus akan menjadi kosong, dan yang paling tinggi adalah akan terjadi kematian massal dalam skala 40% sampai 100% dari total biota yang dibudidaya dalam 4 hari. Sehingga ini akan sangat merugikan jika tidak ditangani lebih awal. Yang ketiga adalah Edwardsiellosis. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Edwardsiella tarda, yang dimana gejala-gejalanya yaitu munculnya luka-luka dengan diameter sekitar 3-5 mm, terdapat luka bernanah pada otot, usus, dan lambung, dan jika ikan yang terkena penyakit ini dibelah, maka akan keluar gas H2S. Selanjutnya, ikan akan kehilangan kontrol pada tubuh bagian belakang, dan juga ikan terdapat nodul putih pada insang, ginjal, dan juga limpa. Yang keempat yaitu enteric red mouth disease atau penyakit mulut merah atau mulut berdarah. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Yersinia rutschkeri dengan gejala terjadinya hemoragi pada jaringan. Ikan akan menjadi lemah. Ikan juga akan kehilangan keseimbangan sehingga ia akan terganggu dalam proses berenang atau pergerakan dalam air. Kemudian sisik ikan juga akan terjadi pembengkakan. Yang kelima yaitu enteric septicemia of catfish. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Edwardsiella installuri,
yang dimana penyakit ini akan menyerang kantung-kantung penciuman hingga menuju otak. Gejala-gejalanya yaitu ikan akan menjadi lesu dan juga berenang tidak beraturan. Dan juga akan ada pembengkakan ulcer pada bagian otak sehingga akan ada lubang di bagian kepala. Yang keenam adalah tuberculosis. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium marinum, Mycobacterium chelonae, dan juga Mycobacterium fortuitum. Penyakit mycobacteriosis umumnya bersifat subakut dan kronik, ditandai dengan terbentuknya granuloma. Penyakit ini biasanya terjadi pada ikan yang dipelihara pada akuarium dalam jangka waktu yang lama. Gejala-gejala dari penyakit ini adalah terjadinya anoreksia sehingga ikan tersebut akan malas makan sehingga ikan akan jadi lemas dan kurus. Ikan akan menyendiri dan juga mencari lubang untuk bersembunyi. Dan juga terjadi pembesaran pada bagian perut ikan. Lesi di kulit, adanya ulcer dan hemoragi eksoptalmus, ikan akan menjadi kerdil, terjadinya pembesaran pada perut. Yang ketujuh yaitu purunculosis atau carp erythrodermatitis. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Aeromonas salmonicida, yang dimana penyakit ini akan menyebabkan pembengkakan yang akan berubah menjadi luka bernanah. Yang ketujuh yaitu purunculosis atau carp erythrodermatitis. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Aeromonas salmonicida. Gejalanya itu terjadinya pembengkakan yang akan berubah menjadi luka yang berisi nanah, darah, dan jaringan yang ada di sekitaran luka tersebut akan membentuk cekungan. Selanjutnya, sirip akan terjadi hemoragi pada dasar siripnya. Mata akan menonjol dan juga warna tubuh ikan akan menjadi lebih gelap. Yang kedelapan yaitu gapkemia atau red tail disease. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Aerococcus viridans parhomeri. Rata-rata penyakit ini sering terjadi pada lobster, yang dimana suhu akan sangat berpengaruh terhadap tingkat serangan ini. Bertambahnya suhu akan menyebabkan kematian terjadi lebih cepat pada lobster yang terkena penyakit gapkemia. Gejala-gejala dari penyakit gapkemia itu adalah penyakit ini akan menyerang organ dalam dan juga hemolim. Ikan atau lobster yang terserang akan menjadi lesu dan pada ventral abdomen terdapat warna merah muda. Yang kesembilan itu adalah penyakit nokardiosis atau gill tuberculosis. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Nocardia seriolae, Nocardia asteroides, dan juga Nocardia carasostriae. Gejala-gejala dari penyakit ini adalah ikan akan menjadi lemas dan juga warna akan menjadi lebih gelap. Terdapat lesi pada kulit dan juga terdapat ulcer pada kulit. Ikan akan kehilangan nafsu makan sehingga ikan akan menjadi kurus dan terlihat sangat lesu. Yang ke-10 yaitu adalah Pasteurellosis atau pseudotuberculosis. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Pasteurella piscicida dengan gejala terjadinya kemerah-merahan pada operkulum, bahkan akan ada sedikit pendarahan pada operkulum tersebut. Adanya pembesaran dan juga pembengkakan pada organ limpa. Insang akan menjadi pucat yang menandakan bahwa ikan menjadi anemia, dan tentunya ikan akan memiliki tubuh yang lebih gelap.
Yang ke-11 yaitu penyakit red spot disease, yang dimana penyakit ini disebabkan oleh Pseudomonas aguilis septica. Gejala-gejalanya yaitu bercak hemoragi pada subepidermal atau pada jaringan subepidermal, dan juga pada bagian kepala bagian bawah serta seluruh tubuh bagian bawah. Terjadinya petechiae pada usus dan juga liver akan menjadi lebih besar. Selanjutnya itu adalah penyakit streptokokosis, yang dimana penyakit ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, streptokokosis yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus agalactiae, dan juga penyakit streptokokosis yang disebabkan oleh penyakit Streptococcus inai. Untuk penyakit streptokokosis yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus agalactiae ditandai dengan ikan akan berenang lemah di dasar dan juga berenang dengan cara menggelepar. Tubuh ikan akan membentuk huruf C, nafsu ikan terhadap pakan akan menurun, dan juga pada kasus yang kronis akan terjadi gejala eksoptalmia. Sedangkan untuk penyakit streptokokosis yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus inai, gejalanya diantaranya itu ikan akan kehilangan keseimbangan, ikan akan berenang di permukaan, adanya terdapat petechiae pada mulut dan juga insang. Rongga perut juga akan terisi oleh cairan ascites sehingga perut akan menjadi mengembung dan ikan juga akan menjadi lemah. Yang ke-14 yaitu penyakit merah atau Motil Aeromonas septicemia. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Aeromonas hydrophila, di mana penyakit ini dapat menyerang, pada umumnya adalah terjadi pada ikan air tawar. Namun penyakit ini juga bisa menyerang ikan air payau dan juga ikan air laut. Infeksi penyakit ini biasanya erat kaitannya dengan keadaan lingkungan, baik itu disebabkan oleh kepadatan yang tinggi, malnutrisi, kekurangan oksigen, kualitas air yang sangat buruk, dan juga banyaknya bahan organik yang terdapat pada perairan. Apabila kondisi perairan terus menurun atau perubahan suhu yang sangat drastis, maka kerugian ataupun kematian yang disebabkan oleh penyakit ini bisa mencapai 100%. Gejala dari penyakit merah itu diantaranya warna tubuh ikan akan menjadi lebih gelap, nafsu makan menurun, sisik akan lepas, dan juga terdapat lendir hampir di sebagian tubuhnya, bahkan terjadi pendarahan di seluruh bagian tubuh. Dan pada kasus yang kronis, tubuh ikan atau perut ikan akan menggelembung dan terisi oleh cairan kekuning-kuningan. Yang ke-15 itu adalah columnaris disease, yang disebabkan oleh bakteri Pelapobacterium columnare ataupun Bacterium columnare. Penyakit ini ditandai dengan adanya luka pada bagian kepala, sirip, dan juga badan. Luka akan berbentuk putih kecoklatan. Apabila menyerang bagian mulut, maka di sekitar bagian mulut akan terdapat benang, sehingga sering juga penyakit ini disebut penyakit jamur mulut. Dan pada infeksi yang lebih lanjut,
apabila terjadi pada insang, maka infeksi bermula dari ujung sampai ke pangkal insang, sehingga insang akan rontok dan juga membusuk. Yang ke-16 yaitu bacterial pain atau tail rot. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Pseudomonas spp. Dengan gejala ikan akan menjadi lemah dan bernapas dengan mengap-ngap di permukaan perairan. Sisik dan ekor akan rontok atau bahkan membusuk, dan juga terjadi pendarahan pada bagian perut yang ditandai dengan perut mengembung yang dikenal dengan nama dropsy. Pada awalnya terdapat lendir yang berlebihan, namun pada akhirnya lendir tersebut akan berubah atau mengakibatkan terjadinya pendarahan. Yang ke-17 yaitu penyakit vibriosis pada ikan, yang dimana penyakit ini disebabkan oleh bakteri Vibrio alginolyticus, Vibrio parahemolyticus, dan lain-lain. Gejala dari penyakit ini adalah ikan akan menjadi lemah sehingga ikan akan berenang di permukaan perairan. Terdapat luka yang sangat besar di bagian tubuh, bahkan ekor maupun sirip ataupun sisik akan rontok, dan pada gejala yang lebih lanjut akan terjadi dropsy dan juga mata ikan akan menjadi menonjol. Yang ke-18 yaitu penyakit fibrosis pada udang, di mana penyakit ini disebabkan oleh bakteri Vibrio harvey, Vibrio alginolyticus, dan juga Vibrio parahemolyticus serta yang lainnya. Gejala dari penyakit ini diantaranya adalah tubuh ikan akan menjadi kusam dan terlihat sangat kotor. Bagian insang dan juga kaki udang akan terlihat terlepas, dan pada bakteri Vibrio yang berpendar biasanya menyerang pada larva udang sehingga udang akan terlihat bercahaya pada malam hari. Dan pada kasus yang lebih akut atau pada udang yang sekarat, biasanya udang akan terlihat berenang di permukaan tambak atau permukaan pematang. Yang terakhir adalah penyakit ais-ais pada rumput laut, yang dimana penyakit ini disebabkan oleh bakteri Pseudoalteromonas gracilis, Pseudomonas spp, dan juga Vibrio spp. Gejala dari penyakit ini yaitu pada awalnya akan muncul bercak merah pada talus yang berangsur-angsur akan berubah menjadi putih, sehingga talus tersebut akan menjadi busuk dan juga bahkan rontok. Penyakit ini akan menyebabkan pertumbuhan pada rumput laut akan terjadi sangat lambat. Kemudian, selain dari penyakit yang disebabkan oleh bakteri, penyakit pada ikan dan udang juga bisa disebabkan oleh jamur, di mana jamur merupakan organisme eukariotik yang bersifat pada umumnya adalah multiseluler. Yang pertama, penyakit yang disebabkan oleh jamur yaitu Aphanomycosis. Penyakit ini disebabkan oleh jamur jenis Aphanomyces astaci dengan gejala yaitu terdapat pada ekor, yang dimana ekor akan berubah menjadi lebih pucat atau keputih-putihan, atau bahkan juga lebih ke merah kecoklatan. Biasanya penyakit ini menyerang bagian kutikula yang lunak, abdomen, dan juga bagian-bagian otot. Selanjutnya yaitu penyakit
branchiomycosis. Penyakit ini dibagi menjadi dua, yang dimana pertama itu adalah penyakit branchiomycosis yang disebabkan oleh jamur Branchiomyces demigrans, dan yang kedua adalah penyakit branchiomycosis yang disebabkan oleh jamur Branchiomyces sanguinis. Untuk yang disebabkan oleh jamur Branchiomyces demigrans, gejala-gejalanya yaitu ikan menjadi lemah, ikan akan kesulitan bernapas karena insangnya dipenuhi dengan hipa cendawan. Nafsu ikan juga akan jadi lemah terhadap pakan, dan ikan biasanya mengap-ngap. Sedangkan untuk penyakit branchiomycosis yang disebabkan oleh jamur Branchiomyces sanguinis itu bersifat akut maupun kronis. Gejala dari penyakit ini yaitu biasanya terjadi pada pembuluh darah, di mana terjadi nekrosis pada insang. Kemudian terdapat garis warna merah gelap pada bagian insang. Selanjutnya yaitu episodic ulcerative syndrome. Penyakit ini disebabkan oleh jamur Aphanomyces inpadan dengan gejala munculnya ulcer yang menimbulkan respon dari granuloma. Kemudian terdapat bintik merah pada bagian tubuh dan juga kepala serta bagian-bagian lainnya. Dan terdapat lesi pada tubuh serta munculnya luka terbuka atau luka borok pada tubuh. Dan yang terakhir, penyakit yang disebabkan oleh jamur yaitu sandpaper disease atau penyakit ichthyoponosis. Penyakit ini disebabkan oleh jamur Ichthyoponus hooperi dengan gejala ikan akan hilang keseimbangan, terjadinya abnormalitas tulang, atau bahkan tubuh ikan akan menjadi gelap. Dan ketika ikan dibelah, maka bagian dalam tubuh ikan itu akan biasanya dipenuhi oleh hipa dari cendawan atau hipa jamur. Sekian penjelasan mengenai penyakit ikan, baik itu yang disebabkan oleh bakteri maupun jamur. Penjelasan ini dibuat untuk memenuhi kewajiban saya pribadi sebagai seorang mahasiswa, dan juga semoga penjelasan ini atau pemaparan tentang penyakit ikan maupun udang ini bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk teman-teman yang menonton nanti. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.